Kalau misalnya teman-teman dengar kata-kata berdrama atau drama banget, no deh, konotasi tentang berdrama itu adalah sesuatu yang negatif. Misalnya kita memandang segala sesuatu itu dengan lebay, and finally itu dianggap sebagai sebuah drama. Dalam hal ini saya bukan mau berbicara tentang drama yang seperti itu, tapi drama yang kita perankan secara sadar tidak sadar dalam keseharian kita. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teori dalam ilmu komunikasi, yaitu teori dramaturgi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang memainkan peran. Kalau agak sedikit bingung, contohnya ketika saya bangun tidur ada di rumah, saya berperan sebagai anak. Ngobrol sama orang tua, berperan sebagai anak. Ngobrol sama adik saya, berperan sebagai kakak. Beres dari situ, kemudian saya mengendarai kendaraan saya. Saya berperan sebagai pengendara kendaraan bermotor. Kemudian sampailah saya di kampus, ganti lagi peran saya sebagai mahasiswa. Dan itu peran saya terus berubah ketika saya pindah tempat, ke Indomaret misalnya. Saya menjadi pembeli, dan begitu seterusnya, terulang setiap harinya. Juga teman-teman tentunya mengalami hal yang sama. Ketika teman-teman bangun, berperan sebagai pegawai kantor misalnya, atau guru misalnya, ya tentu saja ketika seorang guru bertemu dengan muridnya, tentu saja tindakan teman-teman menjadi seorang tenaga pengajar, menjalankan tugas-tugas sebagai guru, menjalankan etika-etika profesi yang teman-teman miliki. Maka dari itu, secara tidak sadar, sebenarnya kita ini sedang bermain peran, atau dalam kata simpelnya yaitu berdrama. Kalau misalnya teman-teman dengar kata-kata berdrama atau drama banget, no deh, konotasi tentang berdrama itu adalah sesuatu yang negatif. Misalnya kita memandang segala sesuatu itu dengan lebay, and finally itu dianggap sebagai sebuah drama. Dalam hal ini saya bukan mau berbicara tentang drama yang seperti itu, tapi drama yang kita perankan secara sadar tidak sadar dalam keseharian kita. Karena sejalan dengan yang diungkapkan oleh Erving Goffman, teorinya yakni dramaturgi, di mana manusia itu bertindak berdasarkan ruang, waktu, dan juga halayaknya. Tentunya dengan feedback yang diharapkan. Misalnya teman-teman bertemu dengan calon mertua, tidak mungkin kan teman-teman bilang, ya saya sih apa adanya. Enggak, pasti teman-teman akan berdrama, memerankan peran sebagai calon menantu. Nah, sama halnya ketika calon mertua bertanya tentang segala hal yang mereka ingin tahu dari calon menantunya. Artinya, drama itu tidak negatif, karena manusia akan terus berdrama. Manusia akan memerankan peran dia sesuai dengan waktunya. Misalnya ketika siang, kita akan berperan sebagai mahasiswa. Tapi ketika malam dan kembali ke rumah, ya udah enggak. Artinya waktu juga itu menentukan peran kita sebagai apa. Ruang. Di stadion nggak masalah kita teriak-teriak. Misalnya saya pendukung, oke, saya orang Sulawesi Selatan, saya sebut saja saya pendukung PSM Makassar. Saya akan teriak PSM, nggak masalah selama di ruang yang benar. Nggak mungkin kan kita teriak-teriak di pinggir jalan, nggak ada apa-apa, terus kita teriak-teriak, nyumperterin sesuatu, kan nggak banget gitu. Ketika kita tidak bertindak sesuai peran kita, itu akan terlihat awkward, aneh. Nah, dalam teori dramaturgi itu ada front stage dan juga ada back stage. Front stage ya panggung depan, back stage itu panggung belakang. Nah, kita ngomongin backstage dulu deh. Backstage itu tempat dimana kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyampaikan pesan di front stage. For example, nyatanya front stage, backstage dalam dunia teater yang sebenarnya, ketika di backstage orang itu ribut warawiri kanan kiri, pasang makeup ini, pasang makeup itu, belum ganti kostum. Untuk menampilkan apa? Untuk menampilkan front stage sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, efek yang mereka inginkan. Misalnya badut, pakai pakaian badut, makeup badut, harapannya apa? Menghibur orang-orang agar mereka ketawa. Tapi apakah orang-orang di front stage itu tahu backstage segitu ribetnya? Enggak, mereka nggak tahu. Sama halnya dengan kehidupan keseharian kita. Di backstage, kita berusaha menutupi segala sesuatu kekurangan kita kalau kita ketemu dengan orang lain, dengan efek yang tentu saja kita harapkan. Misalnya mau ketemu calon klien atau ketemu bos misalnya, ya pasti kita akan menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan efek yang kita harapkan. Saya pengen dapat promosi dari bos saya, ya saya akan menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan harapan. Boleh jadi kalau di backstage, ya saya nggak gitu-gitu banget gitu.
Selanjutnya, di sini manusia itu menggunakan yang namanya setting, kostum, alat-alat untuk mengekspresikan apa yang mereka mau atau yang biasa disebut expressive equipment. Manusia juga betul-betul menyeting sesuatu sesuai dengan feedback yang tentu saja diharapkan. Misalnya nih, kita betul-betul menyeting tempat sidang skripsi untuk sidang. Kita berusaha sebaik mungkin dan menjawab semua pertanyaan dari penguji agar supaya kita bisa lulus kan. Setting kostum juga. Kenapa sih kalau wisuda harus pakai toga? Yaitu kita berperan sebagai wisudawan. Pokoknya kita menggunakan serangkaian alat tersebut untuk menunjukkan peran yang kita mainkan dan mencapai feedback yang tentu saja kita harapkan. Tapi drama dalam hal ini bukan menjadi orang lain ya, kita tetap menjadi diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Dalam hal ini kita tidak mungkin tidak memerankan satu peran dalam hidup kita dari pagi sampai pagi lagi. Itu pasti ada peran yang kita mainkan, tapi tetap saja be yourself. Artinya berdrama atau dalam istilah Irving Goodman itu dramaturgi, di mana ada frontstage dan backstage. Hal itu wajar sekali karena sebagai manusia kita pasti ingin mendapat efek yang kita harapkan. Cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai teori dramaturgi. Semoga bermanfaat. See you.